Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatidzah, para bapak, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan selawat Fatih yang kita baca, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, halaman 94 ya. Wa amma akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam fakana mutakhalliqan bi akhlaqil qur'ani. Artinya, dan adapun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah akhlak Rasulullah itu berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Ya, jadi ketika Siti Aisyah ditanya, ya, bagaimana akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah, khuluquhul Qur'an. Jadi akhlaknya, budi pekertinya, sikap dan perilakunya Nabi yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itulah akhlaknya Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita pengen tahu percis tentang akhlak Nabi, ya baca aja Al-Qur'an, pelajari isi kandungan Al-Qur'an. Itu semuanya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya ada dalam diri Rasulullah. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin di rumah tangga, sebagai suami yang begitu istimewa. Ya, beliau juga sebagai anak daripada orang tua daripada anak-anak. Begitu juga Rasulullah kakek daripada cucu-cucunya. Jadi semua ada dalam diri Rasulullah. Ketika ya berperang, dia sebagai ya pimpinan perang. Ketika dia di pemerintahan, sebagai presiden, sebagai pimpinan di pemerintahan. Jadi semuanya ada dalam diri Rasulullah. Ya, sehingga beliau ada contoh yang terbaik. Ya, jadi kita kalau mau menjadikan contoh, ya udah Rasulullah
suri teladan yang sangat baik itu ada dalam diri Rasulullah. Ya, siapa aja ya itu bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas ya akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Ya, di sini bilang ya mutakhalliqan bi akhlaqil Qur'an. Ya, jadi Rasulullah itu berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Yardo li ridho rabbihi, ia ridho karena ridho Allah Tuhannya. Jadi kalau kita udah ridho ya insya Allah nanti ya diredain ya sama Allah begitu ya. Makanya cari ridhonya Rasulullah, insya Allah kalau kita udah dapat ridho Rasulullah itu otomatis dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita taat kepada Rasul ya otomatis taat sama Allah. Kalau kita udah dapat ridho dari Rasul ya insya Allah dapat ridho dari Allah. Karena nggak bisa dipisah-pisahkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi itu yardo li ridho rabbi. Ya Rasulullah ridho karena ridho Tuhannya. Wa yaghdabu, dan Rasulullah marah li ghadabi karena murkanya Allah. Ya, jadi kalau seandainya Rasulullah murka, marah itu karena ya Allah pun marah, murka. Jadi Nabi kalau ngelihat sesuatu yang terkait tentang agama dicaci maki, Nabi marah. Ya, seperti itu. Dan itu otomatis Allah juga marah. Jadi kalau kita nggak pernah memperhatikan terkait tentang agama kita tenang-tenang saja, sementara tuh agama kita dihina, dicaci maki, ya berarti orang ini sudah tidak punya rasa ya apa? Rasa malu lagi. Ya, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, kata Nabi. Siapa yang tidak peduli dengan urusan agama kami, ya maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi ya nggak suka. Ya Nabi marah. Nah, Nabi marah karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kalau dicaci maki terkait tentang dirinya, Nabi nggak marah. Ya, tapi kalau dicaci maki terkait tentang agama aja, nah Nabi akan marah benar. Begitu. Ya, jadi kita kalau diomongin tentang kejelekan kita, biarin aja. Ya, terusin aja. Mudah-mudahan itu sebagai apa? Sebagai penebus dosa-dosa kita. Sono nyeritain kita, ya sono nyeritain kita, biarin aja. Nggak usah marah. Itu Nabi akhlaknya. Tapi kalau yang dicaci maki terkait tentang agama, akhlak ya terkait tentang Al-Quran, itu Nabi akan marah. Ya, kenapa? Karena yang dicaci maki itu adalah ya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yaghdabu li nafsihi, dan adalah Nabi tidak marah karena dirinya. Tuh, jadi Nabi marah bukan karena dirinya, karena Allah. Ya, kalau agama udah dicaci maki, dihina, ya Nabi pasti akan marah benar. Ya, makanya Nabi kalau melihat kemaksiatan, ya dibilang ya itu harus dirubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika al-'aful iman. Ya, jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, kalau bisa usahakan kita bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita. Kalau kita kagak mampu, ya pakai omongan dah. Kita omongin. Kalau nggak mampu juga minimal hati kita nggak suka, nggak ridho. Nah seperti itu. Jadi jangan tenang-tenang saja. Ya agamanya dihina, ya tenang aja udah. Ya, jangan, ya nggak boleh. Kita harus ya punya ya, sikap yang namanya cemburu terhadap agama. Ya, tapi kalau terkait tentang diri Nabi nggak pernah marah. La yaghdab. Kan Nabi itu anaknya ya dicaci maki, bahkan Nabi lagi mau ke masjid dilemparin kotoran apa, Nabi nggak marah. Cuma Nabi doain doang. Ya, didoain Nabi ditimpuk sama orang-orang Taif, dibilang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat seperti ini karena mereka nggak tahu. Coba akhlak Nabi begitu.
Ya, bahkan malaikat-malaikat penjaga gunung itu udah marah bener sampai menawarkan, ya Rasulullah, seandainya kau perintahkan saya untuk melemparkan orang-orang Taif dengan gunung-gunung, siap saya akan lemparkan mereka semuanya, biar hancur mereka, mati mereka semuanya. Tuh, tapi Nabi nggak mau, jangan. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ternyata benar. Ya, kata Nabi, kalau sekarang orang tuanya pada kagak beriman, biarin. Mudah-mudahan nanti anaknya, cucunya, generasi-generasi setelahnya dia akan beriman. Ya, ternyata benar tuh Bapak. Ya saudara, orang-orang Taif beriman semuanya. Ya, Masya Allah, istimewa. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Abbas pengen ya pindah ke Taif dan pengen dikuburkan di Taif. Ya, sehingga benar tuh sahabat Abdullah bin Abbas kan kuburnya di Taif. Ya, dibikin masjid besar namanya Masjid Sahabat Abdullah bin Abbas. Tuh, karena orang Taif beriman semuanya. Tuh, begitu akhlak Rasul tuh. Ya, jadi dia tidak marah kalau yang diganggu dirinya. Wala yantakimulaha, dan dia tidak pernah menanamkan permusuhan ya karena dirinya yang dicaci maki. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali kalau yang dirusak itu adalah kehormatannya Allah, agamanya Allah, ajaran Allah. Kalau itu yang dirusak, marah benar Rasulullah. Ya, jadi kalau ya sekali-kali aja ada orang-orang yang ingin ya merusak agamanya Allah, hurmatullah, maka disitulah Nabi marah. Dan Nabi ya tak segan-segan ya untuk melawan mereka. Nah, begitu, itu namanya izzul Islam, demi kemuliaan agama Allah, demi kemuliaan Islam. Kalau sekarang kan orang kalau agamanya dicaci maki, ya biarin aja, yang penting kita aman, begitu ya. Jadi kalau yang dicaci maki ya dirinya marah bener, dia nuntut kemana-mana. Tapi ketika agamanya dicaci maki, ya dia biasa-biasa saja, diam-diam saja. Yang penting dia aman, jabatannya aman, ya profesinya aman. Udah, agama mah gampang, begitu. Bahkan dibilang, oh kan agama yang punya Allah, biarin aja ntar Allah yang jagain, begitu. Ya, padahal kan kita disuruh menjaga agama Allah, begitu Bapak Saudara. Wa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma, dan tidaklah Nabi Muhammad kalau disuruh milih antara dua persoalan kecuali Nabi akan memilih hal yang paling mudah dan paling gampang di antara keduanya selama itu tidak berdosa. Jadi Nabi kalau disuruh milih A apa B, ya itu dipilih yang paling gampang. A sama B, mana yang gampangan? Oh yang gampangan B, dipilih B. Oh yang gampangan A, selama tidak dosa. Tuh, makanya Nabi milihnya begitu. Kalau yang ada yang gampang, kenapa yang susah? Ya, kita lagi musafir, ya sholat, ada sholat tamam, ada sholat qashar. Ya, sholat qashar cuma 2 rakaat, sholat tamam 4 rakaat. Lah ada yang gampang, kenapa yang susah? Yang 2 aja kita ambil. Ya, kita qashar. Itu Nabi begitu, cari yang gampang. Ya, ada jamak, ya kita jamak aja. Kalau kita ada jamak, ntar kan enak udah. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang Allah kasih dispensasi, rukhsah, ya kita ambil tuh. Jangan sampai kita lagi musafir, sholat masih seperti biasa. Udah dikosor aja, di jamak. Enggak, saya mau biasa aja. Enggak enak, kayaknya enggak biasa. Nah, jangan begitu. Ya emang kagak biasa. Ya kalau namanya kita musafir kan jarang-jarang. Ya, nah kita amalin tuh. Ya zuhur ma'asar kita qashar jama', mau jama'nya lihat, mau jama' takdim boleh, mau jama' takhir boleh, terserah. Ya zuhur cuma 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu namanya yang gampang ada, ambil yang gampang. Jangan ngambil yang susah. 4 sama 2 lah, enakan yang 2 kan. Nah begitu gampangan tuh Nabi begitu. Kalau disuruh milih pasti Nabi milih yang lebih gampang.
Namun dengan catatan selama itu tidak dosa. Wa mazammakutan qattu, dan tidaklah Nabi itu mencaci maki makanan sama sekali. Nabi enggak pernah mencaci maki makanan. Nabi kalau makan nih, kalau dikagak suka ya udah ditinggalin, enggak makan. Enggak dibilang makanan kagak enak banget nih, tuh asin bener nih makanan, enggak pernah ngomong begitu. Ya udah dia kagak makan aja. Ya enggak pernah Nabi dalam hidupnya itu mencaci maki. Ya kalau kita kan selalu kadang-kadang begitu, ini gak enak banget nih, ya ini kurang garam nih, ya, ini makanan begini bener nih, apa rasanya. Nah kita selalu mencaci maki makanan. Kalau Nabi akhlaknya enggak begitu. Nah kita ini proses nih, lagi belajar. Nah kita usahakan kalau makan di rumah ya jangan sekali-kali, apalagi istri kita udah masakin tuh, udah capek, pas mau makan apaan sih nih makan begini banget. Nah padahal istri kita udah capek, ya udah apa adanya dah. Gimana ditanya sama istrinya, enak kok? Oh enak bener. Nah, padahal mah asin banget ya. Nah begitu. Jadi itu akhlak Rasulullah. Ya, nah kita yang harus kita contoh begitu. Tidak pernah mencaci maki kutan makanan otuk sama sekali. Ya, itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sama Nabi enggak suka tuh dikagak makan aja udah. Emang kenapa? Bukan makanan disalahin, saya lagi gak enak makan, sayangnya. Nah bukan makanan kagak enak, makanan begini dikasih gua. Nah, enggak begitu. Ya, jadi Nabi enggak pernah mencaci maki makanan. Bal akan tetapi inistahahu, kalau memang dikepengen akalahu, dimakan. Wa illa, kalau seandainya dikagak kepengen, tarokahu, ditinggalkannya. Kalau dikepengen dimakan, kalau dia enggak, udah ditinggalkan. Enggak ada tuh dicaci maki itu makanan. Ya, engkau yang nanya emang apa? Emang engkau tidak suka? Bukan saya enggak suka, ini keinginan saya lagi enggak mau. Nabi waktu ditawarkan makanan dob, ya daging dob seperti komodo gitu, dob kan boleh, tapi Nabi ditawarkan Nabi nggak mau. Ya sebab kata Nabi, nih saya lagi nggak ada hawa, nggak ada kepengen. Bukan dobnya nih salahin, sebab sahabat ada yang suka makan dob, makan. Makanya dob itu termasuk makanan yang dihalalkan, tapi Nabi belum pernah makan. Nah seperti itu. Jadi ketika disodorkan tuh ya itu Nabi nggak mau, ya begitu. Tapi ada satu sahabat yang suka makan aja. Nah, jadi nanti begitu Bapak Saudara, bukan berarti kalau kita nggak makan itu makanan kagak enak. Ya, yang lain kalau yang suka makan aja. Ya, oh saya kebetulan nggak mau, silahkan. Ya, bukan karena makanannya. Nabi pernah disodorkan begitu makanan dob, ya itu Nabi nggak makan. Ya, tapi sahabat yang suka silakan makan aja. Nah, makanya hukumnya dob itu halal, walaupun Nabi sebenarnya belum pernah makan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an lillahi ta'ala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pembawaannya tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Ya, makanya ada nanti peribahasa man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, Allah angkat derajatnya. Tuh, kita lebih bagus tawadu. Ya, tawadu itu akhlak Nabi. Orang yang tawadu nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau yang merasa besar aja, merasa tinggi aja, ya kalau bicara sombong, itu nanti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi akhlaknya tawadu, ya, rendah hati, tidak sombong, sehingga Allah angkatlah Rasulullah SAW derajatnya begitu tinggi. Wa kana yarqa'u saubahu. Ini diantara akhlak Nabi nih, dia tawadu, dia jahitin pakaiannya sendiri. Kalau sobek, ya Nabi jahitin. Ya, wa yahsibu na'lahu,
bahkan sendalnya kalau ada yang rusak copot apanya misalnya ya talinya, itu Nabi juga yang membetuli. Itu begitu tawaduknya Nabi. Ya, kalau kita kan dikit-dikit mau nyuruh mulu. Nah, begitu. Ya, Nabi tuh ya, nyuci sendiri, ngeriska sendiri. Bahkan Nabi kadang-kadang kalau masak, Nabi yang masak. Nabi yang belanja, Nabi ke pasar. Ya, makanya dulu akhlak orang-orang tua kita begitu. Ya, dulu orang tua saya ya itu begitu tuh. Ya, kalau yang namanya ya bantu-bantu di dapur biasa. Ternyata Ki Haji Abdul Rahim ya Haji Abdul Rahim nih, Ki Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah, beliau begitu juga. Ibrahim Kiai ya, beliau tuh akhlaknya begitu. Ya, jadi ternyata kata orang tua saya tuh lihat ya Ibrahim tuh ya di ke pasar sendiri, beli belanja sendiri. Padahal orang tua saya begitu. Ya, tapi ini nggak nyentuhin dia, tapi lihat lihat Ki Haji Abdul Rahim. Nah, begitu. Sekarang kan orang laki jarang yang mau begitu ya. Ya, disuruh bininya semua. Padahal itu bukan kewajiban bini sebenarnya, kewajiban kita. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan bini nggak denger nih ya. Nah, begitu. Nyuci bukan kewajiban istri, ngeriska bukan kewajiban istri, bahkan mendidik anak, nyusuin tuh. Ya. Jadi makanya di dalam kitab itu yang wajib seorang ibu menyusukan adalah susu yang pertama tuh. Ya, keluar kira-kira 3 hari sampai 7 hari. Setelah itu kalau dia nggak nyusuin nggak apa-apa. Kata ya istrinya, saya kagak mau menyusukan anak nih. Itu tolong cariin aja orang lain supaya dibayar. Nah, itu boleh, nggak dosa. Kemudian kalau seandainya dia menyusukan diminta dibayar, tolong ya sebulannya bayar. Nah, wajib suami bayar. Tapi ada nggak istri yang minta bayarkan menyusui anaknya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, ini kalau istri dengar besok pada minta duit nih ya. Nah, begitu. Jadi ya, ketika dia menyusui itu diminta bayaran bulanan, ya itu boleh. Yang penting ujrohnya misil sesuai dengan harganya. Misalnya 1 bulan berapa bayarnya? Itu suami wajib bayar. Suami wajib bayar. Nah, seperti itu. Tapi kan selama ini istri kita selalu apa? Melakukan kebaikan. Ya, udah bukan hanya menyusui anak ya, tetapi dia mencuci, dia memasak, ya udah mencuci pakaian, dia gosok. Nah, begitu. Makanya kalau ada suami yang baik dicariin pembantu, ya, untuk membantu istrinya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ini istri udah kerjanya Masya Allah capek bener. Nah, makanya kata sahabat Umar bin Khattab, kalau istri lagi marah-marah biarin aja sabar, dia udah capek masalahnya gitu. Jangan malah ya kita ya itu enggak sabar, karena memang ya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh istri kita sebenarnya itu bukan kewajiban dia, kewajiban kita sebagai suami. Begitu ya Pak, biar tahu itu. Ya selama ini kan Bapak bilang, oh ini nyuci istri wajib gitu. Sebenarnya bukan, itu kebaikan daripada ya istri kita kepada kita. Nah, begitu. Jadi Nabi itu begitu, jahitin baju sendiri. Ya seperti itu. Kalau sendalnya putus ya, terompetnya dia yang dandanin, memperbaiki sendiri. Wayah libus syatahu, memeras susu. Kalau Nabi miara kambing itu kan biasanya diperas susunya, Nabi sendiri yang meras. Wayah itu saubahu, menjahit pakaiannya, Nabi sendiri yang menjahit pakaiannya. Wayujibu manda'ahu, kemudian Nabi selalu memenuhi undangan orang-orang yang mengundangnya. Jadi Nabi kalau diundang ya Nabi penuhi undangannya. Siapa aja, min ghaniyin, orang kaya diundang, dia datang. Au fakirin, orang fakir dia ngundang, Nabi datang. Sogirin, anak kecil, au kabirin, atau orang yang dewasa, semua Nabi layani. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang mengundang Nabi, selama Nabi bisa datang,
tidak ada uzur syar'i, Nabi itu memenuhi undangan-undangan para ya sahabat-sahabatnya, umatnya semuanya. Tidak memilih ya yang kaya dia datang, yang miskin dia datang, anak-anak kalau ngundang, orang dewasa kalau ngundang, dia datang semuanya. Ya, begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana asja'an nasi, dan Nabi itu termasuk manusia yang paling berani. Nabi paling berani, apabila berperang dia selalu paling depan, walaupun Nabi sebagai pimpinan. Kalau sekarang kan pimpinan Rasulullah di belakang, anak buahnya suruh maju. Pimpinan ntar belakangan, anak buah pada ketembak dia enggak. Begitu. Kalau Nabi enggak, Pak. Nabi kalau perang dia paling depan. Tuh, karena asja'an nas. Nabi itu adalah sosok manusia yang paling berani. Ya, nggak ada rasa takutnya kalau membela kebenaran. Nah, begitu. Dan ini dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu mendampingi Nabi. Nabi kalau lagi perang, masalah keberanian begitu hebat, paling depan. Ya, makanya di sini dibilang nih, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana asaduna ba'sa, ada yang paling ya berat ujiannya tuh bagi kami, allaziyat minan nabi sallallahu fil harbi, yaitu yang paling dekat dari Nabi pada waktu perang. Jadi Sayyidina Ali itu kalau lagi perang paling dekat dengan Nabi, dan Nabi itu selalu paling depan. Dan ini kan ujiannya paling berat kalau di depan. Ya, paling berat itu. Ya, kalau kena tembakan senjata, ya paling dulu. Nah, itu Nabi di depan. Sayyidina Ali selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nattaqi bihi, dan kami ini adalah semuanya mencari keselamatan bersandar, kama nattaqi bil jidari, sebagaimana kami bersandar minta keselamatan bil jidari dengan tembok. Orang kalau lagi perang kan itu ada penghalangnya, tembok itu aman. Nah, ini yang jadikan ya sebagai penyelamat ya seperti tembok itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka semuanya banyak yang berlindung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadan nasi, dan adalah Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Masu'ila syai'an qattu, tidak pernah ya diminta sedikit pun atau sesuatu sama sekali. Faqala la, Nabi enggak pernah jawab tidak. Nabi, Pak, kalau dimintain sesuatu Nabi enggak pernah bilang jawab la, pasti na'am. Ya, ada Nabi pernah punya selimut yang cakep banget dah. Ya, selimut cakep. Ada sahabat kepengen minta, Nabi kasih. Ya, sahabat yang lain bilang, lu pinter banget, itu lu minta. Gitu. Itu Nabi kalau diminta sesuatu enggak pernah nolak. Ya pasti dikasih. Nah, itu dalam satu hadis saya baca, Nabi pernah punya ya satu pemberian, itu selimut yang bagus benar. Ya, ada sahabat kepengen. Ya Rasul itu selimut cakep benar. Ya, dikepengen, Rasulullah kasih. Sahabat yang lain sampai negor, ya selimut Rasulullah yang cakep banget, ente minta, kebangetan banget ente. Nah, begitu. Tapi Nabi itu enggak pernah menolak. Ya, jadi masu'ila syai'an qattu faqala la. Tuh, enggak pernah Nabi begitu. Ya, jadi Nabi kalau diminta ya sesuatu, maka Nabi enggak pernah bilang la. Ya, tidak. Ya, tapi Nabi bilang na'am. Ya, Nabi pasti kasih aja. Wa kana ahlaman nasi, dan Nabi itu adalah manusia yang paling lapang dada. Ya, Nabi itu yang paling hilim. Hilim itu lapang dada. Ya, wasu'ila, dan ditanya, lima la tad'u ala qauminal kufari, kenapa engkau tidak tad'u, ya mendoakan, ya artinya mendoakan ala, ya mendoakan yang jelek-jelek kepada qauminal kufar. Ya, kenapa ya Rasulullah kamu tidak pernah nyumpain ya orang-orang kafir? Faqala innama bu'istu rahmatan. Nabi jawab, saya ini diutus ya rahmatan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Walam ub'as adaban, dan saya tidak pernah diutus dibangkitkan untuk azab, untuk menyiksa. Makanya Nabi nggak pernah nyumpain orang-orang kafir, biar lu mampus, biar lu mati, nggak pernah, walaupun sama orang kafir. Nah begitu, apalagi sama orang Islam. Ini kita kadang-kadang sama saudara begitu ngomongnya, biar mampus lu.
Nabi nggak pernah tuh Pak, walaupun kepada orang kafir. Ya, sebab Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kamu tidak pernah menyumpahkan ya kepada kaum kafir? Kata Nabi, saya diutus penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu begitu. Bu'istu rahmah. Ya, saya diutus itu memberikan kasih sayang, rahmat. Buat siapa? Buat semuanya. Ya, rahmatan lil alamin. Bukan hanya buat orang Islam, ya, tetapi buat orang kafir juga, bahkan buat makhluk Allah semuanya. Ya, termasuk buat para binatang. Ya, itu Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Makanya innama bu'istu rahmat walam ub'as azaba wa kusirat rubaituhu wa kusirat, dan dipecahkan apa rubaituhu. Nabi pernah tuh gigi-giginya dipecahin. Ya, kan pernah Nabi itu karena sama orang-orang Taif diapain? Ya, dilemparin batu. Nah, sampai pecah tuh. Ya, bahkan luka. Wasujja jabinuhu fi waqati Uhudin minal kuffar. Bahkan tuh keningnya itu terluka satu saat waktu kejadian perang Uhud dari orang kafir. Bahkan sampai orang-orang kafir memberikan kabar hoax ya bahwa Nabi tewas. Nabi itu ya wafat pada saat perang Uhud. Padahal Nabi cuma terluka. Ya, sebenarnya perang Uhud ini Pak mestinya dimenangkan oleh siapa? Oleh orang-orang Islam. Ya, karena itu para pemanah-pemanah yang sudah dipesan sama Nabi, kamu ya para ya juru pemanah yang hebat-hebat tetap di atas ya. Makanya ada bukit ya, tempat ya perang tuh ya, para juru pemanah yang hebat-hebat. Nabi bilang kamu tetap di situ aja di atas. Apapun yang terjadi sebelum saya perintahkan turun, jangan turun. Begitu. Ternyata apa Pak terjadi? Itu pasukan orang-orang kafir udah hampir kalah, udah pada lari semuanya. Ya, kemudian meninggalkan barang-barang ghanimah, harta rampasan perang begitu banyak ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Nah, ini para juru ya pemanah yang begitu hebat ya enggak ya ketahan juga melihat barang-barang ghanimah yang begitu banyak, takut kehabisan ya, karena yang di bawah udah pada ngambil, yang di atas wah ntar gua nggak kedapetan nih, turun mereka semuanya. Nah, karena juru pemanah itu turun, akhirnya ya orang kafir tahu, balik lagi ke atas. Dia sekarang yang menyerang ya umat Islam. Nah, di situ akhirnya umat Islam jadi kalah. Bahkan Nabi sampai terluka, giginya pecah, ya, keningnya, jabinnya, ya, itu pun luka, ya. Di mana? Di perang Uhud, ya, fi waqati Uhud, kejadiannya perang Uhud, Jabal Uhud. Makanya orang-orang pergi haji, pergi umrah biasanya ketika di Madinah nanti diajak ziarah ke Jabal Uhud. Ya, jaripin ya. Ya, kebayang ya masih Jabal Uhud. Nah, itu yang kita ziarah. Di depan ada Sayyidina Hamzah, pahlawan sahabat Nabi, Sayyidina Hanzalah, ada Mus'ab bin Umair. Itu sahabat-sahabat dari 70 syuhada Uhud. Ya, mereka termasuk yang tewas. Bahkan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hamzah itu ditikam dari belakang. Ya, oleh Wahsy namanya. Ya, Wahsy. Kemudian dibelah isi hatinya dimakan sama Hindun. Ya, Hindun itu balas dendam karena suaminya tewas bunuhnya sama Sayyidina Hamzah. Oh, jadi Wahsy ini pembunuh bayaran. Ya, begitu. Walaupun di akhir-akhir hanya Wahsy masuk Islam. Tapi Nabi itu ya tetap enggak pernah dendam sama Wahsy. Cuma Nabi nggak pernah ngelihat mukanya Wahsy. Kenapa? Ya karena ingat gitu.
Sahabat Rasulullah, pamannya Nabi sendiri yang paling disayangi, itu dibelah ya, isi perutnya, dagingnya, kemudian hatinya dimakan sama si Hindun. Itu Nabi yang kagak tahan, sehingga Wahsy ketika masuk Islam ya diterima, dan Nabi nggak dendam. Cuma Nabi nggak pernah melihat wajah Wahsy gitu, nggak pernah kali ngelihat gitu, enggak ya. Ingat kejadian seperti itu ya, itu kejadiannya pada perang apa? Perang Uhud ya, perang Uhud begitu. Tapi Nabi nggak pernah itu ya kali punya dendam, punya apa ya, nggak pernah punya dendam. Begitu Nabi, innama bu'istu apa? Rahmah ya, saya diutus penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada alahum bil hidayah ya, bahkan Nabi mendoakan orang-orang kafir dengan hidayah. Itu yang tadi saya bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Kan didoain tuh hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dikasih hidayah, bukan malah disumpahin. Nah begitu, makanya kita harus begitu. Walaupun kepada orang kafir kita jangan sekali-kali nyumpahin, kita doain mudah-mudahan dia dapat hidayah. Apalagi ya ada orang kafir datang ya ke musola, ngasih 1 ekor kambing buat korban, terima ya, terima, doain aja mudah-mudahan dia dapat hidayah ntar gitu ya. Jangan bilang lo orang kafir ngapain bawa kambing, mau nggak terima? Nah, jangan ya, nggak apa-apa, terima ya begitu. Buat nyate ya, nggak apa-apa, panitia kan perlu makan sate dah tuh potong. Nah begitu, sambil kita doain mudah-mudahan orang itu baik, dapat hidayahnya. Boleh tuh, boleh, sebab Nabi akhlaknya begitu, nggak pernah nyumpahin, tapi dia mendoakan. Da'alahum tuh doain, kalau da'ala apa? Nyumpahin ya begitu. Jadi ada da'ala, ada da'a ya la ya. Kalau fada'alahum itu dia mendoakan yang baik-baik, tapi kalau da'ala nyumpahin. Kalau nyumpahin berarti yang nggak baik. Nabi nggak pernah nyumpahin terhadap orang kafir, tapi tetap Nabi mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Walam yad'u alaihim, dan mereka tidak pernah nyumpahin mereka. Nggak pernah Nabi menyemongkahkan mereka. Nabi selalu ya itu mengucapkan kata-kata yang baik ya. Nah seperti itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saya kira ya, karena udah jam 8:30 ya. Saya udah ditunggu lagi ya. Nanti sedikit lagi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.